sejak dulu dijadikan perhiasan sangkar madu. Namun ada kala pria tak berdaya bertekuk lutut di sujud kerling wanita, bertekuk lutut di sudut kerling wanita. Lu gak bikin bete. Suara lu bagus ternyata ya. Tangan kali. Gue pikir selama ini Ayu Dewi itu cuma cuawaan, ngomongnya sembarangan. Ternyata pita suaranya itu hampir sama kayak Walzinah. Waduh. Penyanyi juga loh, penyanyi juga loh. Emang Sinan loh, susah loh. Sinden susah nyanyinya. Tepuk tangan buat Ayu Dewi. Tapi kenapa lu tiba-tiba nyanyi lagu itu? Karena itulah perjuangan seorang wanita. Di mana-mana wanita kayak pengen diperjuangkan terus. Iya dong. Dulu tugas kita hanya mengaduk kopi di dapur dan mengaduk yang lainnya di ranjang. Ngaduk apa? Spray diaduk-aduk dulu biar rapi. Ya. Tapi sekarang kita bisa membuktikan bahwa ya memang kita begitu. Enggak, Dek. Kita bisa membuktikan bahwa yang jadi wanita tuh nggak gampang loh. Ngurusin suami, ngedidik anak, mempersiapkan semuanya di rumah tangga gitu. Karena walaupun perempuan kerja, tugas utama tuh nggak bisa ditinggalkan, nggak boleh ditinggalkan. Yaitu mengurus anak, mengurus suami, mengurus rumah tangga. Kalaupun kerja ya habis selesai itu baru ngurus, baru kerja gitu. Gue setuju kalau itu. Gue paham betul bahwa bagaimana susahnya menjadi seorang wanita ketika dia harus mengurusi berbagai banyak hal. Makanya diciptakan wanita itu multitasking. Benar. Makanya sekarang ada persamaan derajat atau emansipasi untuk wanita. Dan sekarang juga bertepatan dengan Hari Kartini 21 April. Maka kita akan membahas soal wanita semuanya di sini. Tapi begini. Wanita itu memang sekarang ada persamaan derajat dengan laki-laki. Tapi posisinya di rumah tangga kalau menurut gua tetaplah harus di bawah suami, bukan begitu? Hey, bukan berarti ya. Kita tuh udah, kalau bahasa Jawanya tuh udah sama banget. Ya nggak bisa gitu, maksud gua kan harusnya memang suami itu sebagai imam dia yang harus memimpin rumah tangga dong, keluarga. Bahkan walaupun wanita seperkasa apapun, tetap laki-laki yang harus memimpin. Tapi kan laki-laki tetap butuh wanita untuk memberikan saran. Kalau laki-lakinya udah mulai belok kan ada perempuan yang akan meluruskan. Oh, sama berarti kedudukannya. Gimana ya gua ngomongnya ya, perempuan sih memang punya peranan sangat penting dalam rumah tangga. Tapi menurut gua juga nggak bisa terlalu dominan, tetap harus laki-laki yang dominan. Setuju nggak laki-laki? Gak bisa gitu, lihat sinetron. Mana ada bapak lampir, adanya mak lampir kan? Pokoknya, lu kan belum kawin. Kalau cari wanita atau istri kayak mereka nih. Siapa sih? Yang satu, sebenarnya dua-duanya adalah pendamping orang yang punya nama besar di negeri ini. Oke. Kita undang aja gimana? Ayo. Ini ada Teteh Atalia Kamil dan juga Teteh Fiona Rosalina. Semua pasti udah tahu ya siapa wanita-wanita hebat ini, apalagi yang sering tampil di sosmed ya, suaminya juga sering posting dirinya, yaitu si Cinta. Apa kabar Teteh Baik, Cinta? alhamdulillah. Cintanya Kang Emil. Makasih ya udah mau main kesini ya. Iya, seneng banget. Aduh, Teh Fiona juga apa kabar? Baik, alhamdulillah berkat kamu. Hai. Oh iya, berkat ibu ini juga. Betul. Berkat Tadi doanya. siapa? Kamu siapa ya? Teh Cinta, Teh Fiona, Teh Susu. Ini pas nih, ini pas. Ini temanya pas banget. Kalau ini adalah istri dari pejabat, istri dari pejabat. Kali ini calon istri pejabat. Amin, amin. Kamu jangan salah ya. Istri pejabat pernah ditinggal pejabat. But it's okay. No problem. Aku
udah. Tapi sebenarnya enak gak sih jadi istri pejabat? Maksudnya benefit apa yang didapatkan? Teteh dulu. Apa ya? Kalau dibilang enak, nggak enak ya sama aja lah ya. Setiap orang punya kesempatan pasti ada enak gak enaknya begitu. Tapi awal-awal memang agak berat gitu ya. Beratnya di mana? Berat karena kalau Kang Emil dan saya kan dari dunia profesional ya, terus masuk ke dunia baru gitu. Arsitek ya? Dari arsitek, betul. Saya juga ada usaha begitu. Jadi pas masuk tuh kaget banget, kok begini gitu. Dan itu lama juga. Nah setelah lewat dari 1 tahun itu baru sekarang terasa lah gitu. Kita bisa mengatur waktu, terus sudah tahu sekali kondisi di lapangan seperti apa. Yang lucu saya pernah punya cerita dulu. Jadi dulu tuh saya kan belum dikenal jadi istri Kang Emil gitu loh. Jadi dulu orang-orang suka pada minta foto kan. Nah pas minta foto itu saya kan di sebelah Kang Emil terus, nggak pindah-pindah. Terus ada yang ngambek dong, ibu pindah dong gitu, gantian kenapa gitu. Kalau minta foto juga, bukan udah ada nggak tahu. Benongnya alias bininya, alias istrinya. Ya ampun. Terus saya langsung, sini itu istri saya gitu. Awalnya gitu. Tapi lama-lama ya udahlah saya bawa santai aja. Jadi sekarang kalau banyak orang yang minta foto, meskipun mereka tahu saya, biarin sini saya fotoin aja gitu. Mendingan gitu ya, daripada ntar belubuk-belubukan. Iya. Kalau ini justru kebalik, non Rosalina ya. Dari yang tadinya santai, walaupun udah banyak dikenal orang, tapi sekarang kayaknya lebih nggak boleh santai ya. Gimana ya, mungkin karena kebanyakan orang lebih dari dulu sih maksudnya orang banyak memandang lah gitu. Maksudnya memandang tuh dalam artian diperhatikan gitu. Cuman sekarang tuh kayaknya kok lebih mau gini, boleh nggak ya, takut salah deh gitu loh. Jadi lebih hati-hati jatuhnya gitu. Lebih jaga-jaga Kalau ya. misalnya lagi nonton berduaan, ini nggak kerja deh pasti wakil rakyat ya. Padahal nontonnya midnight ya. Iya udah pulang kerja sebenarnya. Tapi kan tema kita nih kali ini wanita perkasa di balik sang penguasa gitu. Kalau ibu-ibu yang lain misalnya nih ya tiap hari ya nyiapin sarapan, habis itu pergi dada-dada gitu. Kalau ibu-ibu di sini bagaimana gitu? Apakah lebih serius jadinya di rumah lebih tegang atau lebih justru tiap pulang suami mesti dipijitin karena saking kerasnya kerja apa gimana gitu? Santai aja. Sama aja ya pagi-pagi normalnya kita dari zaman pertama kali nikah ya pagi anak sekolah kita bangun nemenin dia makan terus dia berangkat ngobrol dulu ketawa-ketawa cerita-cerita gitu. Pulangnya kalau misalnya dia kelihatan agak capek gitu, aduh pegel nih ini, ya udah ayo sini gosok-gosok deh. Tetap romantis. Awalnya gosok-gosok dengkul, lama-lama. Gosok-gosok. Lama-lama gosok yang lain, tangan segala macam. Iya sayang sama istri. Dilulur gitu. Dilulurin juga ya sayang sama istri mesti begitu. Katanya ya kan saya belum punya istri. Hanya cepetan. Tapi ada peraturan katanya setiap jam 5 sore udah harus di rumah, betul? Jadi pejabat itu ternyata sekarang tidak mudah ya, apalagi wali kota. Jadi Kang Emil tuh nggak punya libur sebetulnya. Jadi sebetulnya ini buat semua ya, pejabat itu gubernur ataupun wali kota tuh sama, bupati juga sama. Jadi nggak ada cuti pula gitu. Jadi lebaran pun harus standby gitu. Bahkan Sabtu Minggu juga tetap aja banyak kegiatan gitu. Jadi kalau saya kan gini, tidak bisa yang namanya keluarga itu semua sibuk ya. Saya juga jadi istri wali kota itu pagi sampai sore sama aja sibuknya dengan Kang Emil. Ada kegiatan-kegiatan. Betul, tapi kan saya sebagai ibu tetap punya tanggung jawab bagi keluarga. Jadi saya berkomitmen nih, maghrib saya harus ada di rumah. Jadi karena apa, anak-anak kan full day, jadi mereka tidak kehilangan figur orang tuanya, semuanya pada sibuk kan gitu ya. Jadi saya berupaya maghrib itu ada di rumah gitu. Kenapa yuk? Kenapa bu? Aku sedih. Karena Jam segini saya masih kerja. semangat Ayu untuk hidup yang lebih baik. Saya tahu anak saya lupa. Pulang manggil tante ya. Bukan lagi. Ini kalau tante kalau mbak bikinin roti dong. Tapi yang menarik adalah dari Teteh ini, Teh Adeliani, kan memang yang namanya jadi pejabat itu kan pasti banyak godaannya, banyak cobaannya. Ada beberapa yang katanya menerima fasilitas-fasilitas yang mewah, fasilitas spesial. Apakah itu dirasakan juga oleh Teteh? Karena ada kabar yang kita dengar bahwa pernah ada yang mau ngasih barang terus malah dibalikin. Oh iya, iya. Jadi memang kan kalau sebetulnya untuk pejabat sama ya, tidak boleh menerima gratifikasi namanya. Gratifikasi, Jadi betul. kalau di Kota Bandung khususnya itu ke 500.000, di atas 500.000 itu adalah gratifikasi. Jadi
itu memang kita sangat berkomitmen dan bahkan memang Pak Wali Kota Kang Emil itu juga mendapatkan penghargaan dari KPK terkait dengan itu karena jadi kayak kalau misalnya mau lebaran kita pasang tuh di depan di pintu gerbang depan itu isinya bahwa kami tidak menerima bingkisan atau parcel atau apapun seperti itu ya. Nah terus jadi kalaupun sampai ada yang lolos itu biasanya berupa makanan. Dan ya kalau makanan dibalikin susah ya, kita juga nggak tahu ada yang dari Jakarta, dari mana segala itu agak sulit. Tapi itu pun sama harus difoto. Sampai kita difoto, kita serahkan ke KPK. Gitu. Ya, jadi kita nggak main-main urusan itu gitu. Kalau yang ada di dunia entertainment, bener nggak sih kita kan nggak tahu ya, kita kan di dunia entertainment nih. Semua kan mesti dilaporin kalau itu hadiah, kalau uang juga mesti begitu. Sama. Kalau misalnya kita kayak waktu itu nyunatin anak gitu kan, itu kalau amplopnya udah lebih dari 1 juta tuh harus dilaporin gitu. Padahal walaupun dari siapapun gitu. Jadi waktu sunatan tuh ya kita buka-bukain gitu, maksudnya dikasih tahu gini yang lebih ngasihnya dari lebih dari 1 juta tuh kita kasih tahu, 1 juta pun juga kita kasih tahu gitu. Jadi nggak boleh lebih dari segitu. Kalau uang show gimana? Iya, uang show atau mungkin dari PH. Kalau uang show mah lain lah. Beda ya. Sebagai sendiri. Ya nggak apa-apa itu. Tepuk tangan dong buat Teh Atilia dan juga Teh Fiona. Hebat. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi, ini seru banget. Semuanya temanya tentang wanita karena ini adalah Hari Kartini. Dan berikut ini yang datang juga adalah seorang wanita yang luar biasa. Biasa-biasa aja. Nggak, luar biasa. Dia luar biasa. Diam, diam. Oke, ini adalah wanita yang cantik jelita. Dia selalu membuat hati kita berbunga-bunga, tentunya khususnya untuk para laki-laki pemirsa. Kayaknya yang berbunga-bunga buat dia ya. Tahu biasa aja. Gue gitu deh. nyanyi tadi nggak ambil begitu-begituin. Kenapa sih? Kan lirikan matanya. Ya wajar. Gini-gini nih yang bikin orangnya jadi kawin nih. Gua jadi udah bayar catering. Kita langsung mulai, ini dia, Miss Sosmed. Ini Hari Kartini, kita harus menghargai perempuan. Oh iya benar. Emang Tadi, dia- tadi gua naik nggak dipegang. Kan? Bener. Malah gini, buru-buru dong. Gitu. Karena aku spesial buat Gilang kan. Tuh kan. Gitu ya. Emang dia kapan nelayan kena ombak lo pegangin? Hai semuanya, kembali lagi bersama Miss Sosmed. Dengan kekuatan sosmed, semua ada jawabannya. Miss mau kasih tahu fakta-fakta di balik istri para pejabat negara. Yang pertama, Imelda Marcos. Ada yang tahu? Imelda ini adalah istri Presiden Filipina yang dikabarkan rajin sekali mengumpulkan sepatu, harta, dan barang-barang mewah selama menjadi istri presiden. Harta yang dikumpulkannya ini mencapai miliaran dolar. Wow. Bahkan saking banyaknya koleksi pakaian dan sepatu sampai dibuatkan museum loh. Kejadian unik waktu tahun 60-an, beliau mengundang The Beatles untuk makan siang bersama, namun ditolak karena alasan capek. Ditolak sama The Beatles. Terus gimana dia, bete nggak? Nah ternyata ya beliau itu kan marah dan gak terima dong. Terus akhirnya ngadu deh sama suaminya, karena sayang banget nih si suaminya ikutan marah. Terus mengutus tentara untuk menjemput paksa. Untungnya nggak kecelek deh tuh The Beatles kan. The Beatles udah kabur duluan bawa koper sebelum dijemput tentara. Oh, udah bocor. Yang kedua, istri pejabat siapakah? Ini dia Nancy Reagan. Pada tahu kan pasti mendiang Nancy Reagan ini adalah istri Presiden Ronald Reagan. Yang punya sebuah fakta unik, yaitu menggunakan jasa paranormal selama menjadi ibu presiden. Nancy ini akan berkonsultasi mengenai kapan sih waktu yang tepat untuk muncul di publik. Kemudian dan malah katanya hampir semua keputusan politik suaminya bakal dia konsultasiin dulu ke paranormal biar suaminya tuh nggak kenapa-napa. Mahal banget bayarnya. Makanya dong, itu dukun namanya siapa yang di Amerika itu? Kijok bau dong. Ternyata ada di sana ya? Ada juga. Dan baru-baru ini kan beredar ya foto di dunia maya tentang ibu-ibu pejabat di dalam negeri yang lagi jalan-jalan di luar negeri kan. Hah? Foto-fotonya berikut ini ya. Tuh, rame-rame. Orang tuh pada komentar yang negatif gitu. Ini duitnya pakai duit siapa? Padahal kan kita nggak tahu ya gimana. Mungkin pakai duit sendiri siapa tahu. Coba kita klarifikasi ya. Tapi jadi susah ya, maksudnya gini, jadi istri pejabat terutama ya, mau gaya dikit salah gitu. Misalnya gaya, misalkan kan ceritanya istri pejabat tuh penuh wibawa gitu. Terus tiba-tiba mau pose nih. Kan kali ya langsung ya. Diomongin orang. Jadi kayaknya harus selalu berwibawa gitu. Kan kadang-kadang pengen ada kayak,
mengenai istri pejabat yang keluar negeri itu nggak pakai uang negara dong ya? Enggak, Sama sendiri. sekali enggak, sendiri. Itu. Makanya, tapi memang dari istri-istri pejabat itu biasanya ada perkumpulan. Iya betul. Kayak arisan gitu ya? Kayak arisan mungkin ya. mirip-mirip Janjian seperti jalan-jalan itu. kemana Kayak gitu kan. ada organisasinya gitu deh. Oh. Iya. Tapi yang ini kayaknya aku nggak mau asal komen, tapi karena ini tuh kenyataan. Jadi banyak Ini apa? lady-lady pemimpin negara tuh yang ngumpulin harta, Iya. kemudian gaya hidup mewah diupload di mana-mana. Kalau Ah. yang ini doyannya melihara burung, Wow. doyan burung. Siapakah dia? Ini ibu Siapa? negara kita, Ibu Iriana Jokowi. iya. Dikabarkan Ibu Iriana dan Pak Jokowi ini memiliki banyak koleksi burung di Oke. rumah dinas dan kediamannya di Solo. Saking sukanya, Bu Iriana ini katanya sering nongkrong di pasar burung Oh di iya? Solo. Jadi beliau Lucu ini ya? suka memelihara burung karena kicauannya itu membuat suasana rumah tuh jadi nyaman, cici-cuitnya tuh adem gitu di rumah, apalagi di taman gitu kan sambil dengerin suara kicauan Benar. burung. Oke lah pokoknya di segmen berikutnya nanti kita akan lihat salah satu bintang tamu kita akan masuk ke dark room. Yes. Apakah Teh Fiona? Atau? Atau mungkin si Cinta? Kita lihat nanti ya. Tetap di Rooftop.